kita mulai kajian kita pertama, yaitu syarah Arba'in, hadis Arba'in Nawawi. Hadis yang pertama yaitu hadis tentang niat. Hadis diriwayatkan dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Tiada lain sahnya beberapa amal itu tergantung niat-niatnya. Wa innama likulli imri'in ma, dan tiada lain bagi setiap seseorang itu apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya itu menuju Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu ya menuju Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia, maka dia ya hanya akan memperoleh dunia saja. Awim ra'atin yang kifat, dan barang siapa yang hijrahnya niatnya adalah karena ingin menyusun wanita yang ia senangi, maka ya, dia akan menikahinya. Alasannya faman fahijratuhu ila ma hajaru ilaihi, maka hijrahnya seseorang itu menuju apa yang ia hijrahi. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam hadis besar, yaitu Imam Bukhari dengan nama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim yang dikenal dengan nama lengkap Abdul Hasan Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi, ya, dalam kedua kitabnya. Sehingga ketika ada hadis diriwayatkan oleh dua ulama besar hadis ini, disebut dengan hadis muttafaq alaih, dan ini adalah hadis yang paling kuat. Hadis yang paling kuat. Dalam hadis tersebut ada beberapa fikih hadis. Namun sebelumnya saya ingin menjelaskan sebab datangnya hadis ini. Asbabul wurud disebut dengan asbabul wurud. Kalau dalam Al-Quran sebab turunnya ayat disebut dengan asbabun nuzul. Kalau hadis sebab musabab Rasul mensabdakan suatu hadis disebut dengan asbabul wurud. Asbabul wurud hadis tersebut itu diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Mu'jamul Kabir, ya, dengan sanad rawi-rawi yang bisa dipercaya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kana fina rajulun khataba imra'atan yuqalu laha Ummu Qais. Dulu itu di antara kami ada seorang laki-laki yang mengkhitbah atau melamar seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Ummu Qais fa'abat an tatazawwajah. Ummu Qais tidak mau dilamar oleh laki-laki tersebut. Sampai dengan hijrah. Ya, sampai dengan kemudian Ummu Qais juga hijrah. Lalu seorang laki-laki tersebut itu mengikuti hijrah. Lalu bisa menikahi ketika sudah mungkin melihat, wah ternyata laki-laki ini hijrah, berarti mungkin Islamnya sungguh-sungguh. Akhirnya Ummu Qais mau dinikahi, sehingga laki-laki tersebut terkenal dengan nama Muhajir Ummu Qais, yaitu orang yang hijrah menuju Ummu Qais, ya, tidak murni menuju Allah dan Rasul. Akhirnya Rasulullah menyampaikan hadis tersebut. Namun titik poin dari hadis ini yang pertama yaitu dalam kata innamal a'malu binniyat. Faman kanat, ya, titik poinnya dalam kata innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa innama likulli imri'in ma. Kita
Syafi'iyah mengartikan innamal a'malu binniyat, yaitu tiada lain sahnya beberapa amal itu tergantung niat. Namun menurut Imam Abu Hanifah ketika mengartikan hadis tersebut bukan tiada lain sahnya amal itu tergantung niatnya, tapi sempurnanya amal itu tergantung niat. Sehingga nanti menimbulkan konsekuensi hukum fikih yang berbeda antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Dalam mazhab Syafi'i, rukun itu masuk dalam kategori niat, dasar hadisnya tersebut. Namun menurut mazhab Hanafi, niat itu bukanlah rukun. Niat itu bukanlah rukun dalam satu ibadah. Namun kita singkat saja, fikih hadis atau fikih hukum-hukum fikih yang bisa diambil dari hadis ini yang pertama yaitu disyaratkannya niat. Para ulama sepakat bahwasanya amal-amal yang timbul dari orang-orang mukallaf. Orang-orang mukallaf itu orang-orang yang sudah terkena hukum syariat, yaitu orang yang sudah akil dan baligh. Itu amal tersebut tidak dianggap secara syar'i ya, dan tidak bisa diberi pahala atas pekerjaan melakukan amal tersebut kecuali dengan niat. Jadi contoh seperti halnya sholat. Sholat itu sangat dibutuhkan sekali yang namanya niat. Disyaratkan betul. Karena sholat itu bermacam-macam. Jikalau kita tidak niat. Padahal kalau kita tidak niat, sholat duhur, sholat asar sama-sama 4 rakaat. Mungkin ada yang mengatakan kan waktunya udah beda. Tapi kadangkala ketika kita menjamak sholat antara duhur dan asar, kata jamaknya jamak takdim, otomatis sholat asar kita kerjakan di waktu sholat duhur. Kalau tidak ada niat, lalu apa yang bisa membedakan? Jadi itu niat ya, itu niat. Maka penting itu yang pertama, fiqhun niat, disyaratkan dalam melakukan suatu amal ibadah adalah niat. Dalam mazhab Syafi'i, niat dimasukkan dalam kategori rukun. Yang kedua, yaitu menjelaskan tentang waktu niat dan tempatnya. Waktu niat adalah awal ibadah. Seperti halnya takbiratul ihram dalam sholat. Atau ketika kita ihram haji atau umroh. Pada awal kita ihram mengambil miqat. Sama contoh orang Indonesia, miqatnya dari Yalamlam. Maka ketika kita melewati daerah Yalamlam, kita segera niat ihram. Nah, jadi waktunya niat itu di awal ibadah. Kemudian tempatnya niat adalah dalam hati. Dalam hati. Sehingga dalam hadis tadi ketika hijrahnya menuju siapa? Yaitulah yang dinilai oleh Allah. Ketika memang seseorang itu hijrah, niatnya adalah memang karena Allah dan karena Rasulnya, maka pahala dari Allah dan Rasulullah yang akan dia dapatkan. Tapi kalau kemudian yang dalam hatinya adalah selain Allah dan Rasulnya, ya hanya itu mungkin yang ia dapatkan kalau memang ditakdirkan oleh Allah mendapatkan. Seperti contoh tadi dunia atau wanita yang dituju. Kemudian dalam niat juga disyaratkan harus ada takyin, harus ditentukan. Seperti contoh usolli az-zuhra, katakanlah ada takyin. Usolli al-asr. Ya, karena ketika fardu maka dibedakan fardon, atau bisa kita gabung, biasa kita mengucapkan usolli fardhu, usolli fardhu asr. Lalu yang ketiga, dalam hadis tersebut juga mengisyaratkan fiqhul hadis, yaitu wujubul hijrah, wajib untuk hijrah. Hijrah dari, kalau dulu konteksnya adalah hijrah dari ardul kuffar ila diyaril Islam, hijrah dari tanah yang masih banyak komunitasnya orang-orang kafir menuju negara Islam. Itu menjadi wajib hukumnya bagi seorang muslim yang tidak bisa melaksanakan syariat agama Islam. Contoh katakanlah seperti kita, sama saya, kemudian hidup di suatu komunitas daerah, lalu di komunitas tersebut saya tidak bisa mempraktikkan agama saya karena diintimidasi, karena diancam, karena
ya disakiti dan semacamnya, bahkan sampai ancaman pembunuhan, sehingga saya tidak bisa mempraktekkan amaliyah agama saya. Mau sholat mau apa, maka ketika memang memungkinkan untuk hijrah, maka hukumnya wajib bagi saya. Tapi jikalau di suatu daerah komunitas tersebut saya bisa mempraktekkan amaliyah agama saya, maka hukumnya dan saya tidak belum wajib, belum wajib. Bahkan jikalau saya di suatu daerah komunitas yang uh, selain muslim, kemudian saya dengan akhlak saya yang baik, akhlak saya yang bagus seperti yang dicontohkan oleh Rasul, kemudian membuat di luar agama orang di luar muslim kemudian simpati, maka lebih baik saya tetap di situ untuk berdakwah. Nah, hukum hijrah dulu itu wajib. Wajib. Dari konteksnya para sahabat itu dari Mekah untuk hijrah ke Madinah itu hukumnya wajib. Namun kemudian nanti disusul dengan hadis Nabi, la hijrata ba'dal fath. Setelah adanya Fathu Makkah tidak lagi wajib hijrah. Akhirnya hadis ini bisa bisa diterapkan untuk orang-orang yang hidup di daerah yang mana ketika dia mempraktekkan amaliyah syariat agamanya tidak bisa dilaksanakan karena diancam, diintimidasi dan semacamnya, maka hukumnya wajib hijrah. Tapi jikalau tidak. Kemudian dalam hadis ini juga memberikan arahan kepada kita agar kita betul-betul niat secara ikhlas, karena yang dilihat adalah niat kita. Sebab Allah tidak akan menilai langsung pada amaliyah ibadah kita, kecuali Allah akan memandang apa yang diniatkan oleh kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Sungguhnya Allah itu tidak memandang pada bentuk amaliyah kalian, tapi Allah memandang untuk memberikan jaza atau memberikan balasan pada apa yang ada dalam hati kalian. Sehingga hadis ini juga mengisyaratkan dengan adanya niat itu adalah ikhlas fil amal, ikhlas beramal, ikhlas dalam melakukan ibadah, sehingga kita bisa menghasilkan pahala ya, dari Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, ya, memperoleh taufik, memperoleh kesuksesan di dunia. Jadi setiap amal itu bisa dikatakan manfaat atau baik, itu tergantung niatnya. Di situ ada nilai keikhlasan dan mengharap ridho Allah atau tidak. Ya, ini makna-makna hadis secara fiqhul hadisnya. Fiqh hadis dalam hadis yang pertama yang diriwayatkan tadi oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua. Hadis ini termasuk hadis yang sangat penting, yang mana mencakup sebagian besar pembahasan hukum fikih Islam. Bahkan ada yang mengatakan hadis ini termasuk aslun fiddin, salah satu dasar dalam agama Islam. Karena nanti dalam hadis ini juga membahas tentang niat, ya, bahkan dalam kitab Asbah wan Nadhair ketika membahas kaidah al-umur bimaqasidiha itu terinspirasi dari hadis tersebut dan pembahasannya sampai panjang lebar, ya. Karena hadis ini termasuk hadis yang penting. Bahkan Imam Ahmad dan Imam Syafi'i mengatakan dalam hadis ini, yaitu hadis innamal a'malu binniyat, itu sampai memasukkan sepertiga ilmu dari ilmu agama Islam. Bahkan beliau mengatakan seperti itu. Jadi ini termasuk hadis yang penting dan menjadi dasar praktek agama syariat, praktek agama atau praktek syariah, kaitannya dengan banyak hukum fikih yang sangat keterkaitan dengan hadis innamal a'malu binniyat. Saya kira untuk kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat kaitannya dengan hadis yang pertama dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Mohon maaf yang sebanyak-banyaknya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.